Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kimia. Baiklah, untuk seluruh siswa kelas 10 IPA 3, IPA 4 dan IPA 5, bertemu lagi dengan Bapak di sini dalam rangka pembelajaran kimia untuk kelas 10 IPA ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang model-model atom, kemudian menentukan jumlah proton, menentukan jumlah elektron, dan menentukan jumlah neutron. Insya Allah untuk pertemuan kali ini, Kamis tanggal 17 September 2020, kita akan membahas tentang konfigurasi elektron, elektron valensi, dan cara menentukan letak golongan dan periode. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk seluruh siswa kelas 10 IPA ya, hari ini kita akan membahas materi tentang konfigurasi elektron. Namun sebelum dibahas materinya, ada materi prasyarat atau materi syarat yang harus kalian penuhi untuk bisa lancar belajar tentang konfigurasi elektron ini. Oke, 2 minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan bahwa setiap atom itu di dalamnya dia mempunyai 3 partikel. Ada elektron yang bermuatan negatif, ada proton yang bermuatan positif, dan ada neutron yang tidak bermuatan. Nah, bagaimana cara kita membagi elektron pada setiap kulit ya? Dimana menurut Niels Bohr 2 minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan model atom itu ada 5 ya. 1 adalah Dalton, 2 adalah Thomson, 3 adalah Rutherford, 4 adalah Niels Bohr, dan yang kelima adalah mekanika kuantum. Nah, untuk konfigurasi elektron hari ini, kita akan bahas adalah konfigurasi elektron berdasarkan model atom dari Niels Bohr ini. Kayak Niels Bohr, dia menjelaskan kalau atom itu artinya adalah terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dilapisi dengan kulit-kulit atom, di mana dalam setiap kulit atom itu adalah berisi elektron. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara memasukkan elektron pada setiap kulit ini, menyebarkan elektron pada setiap kulit ini? Nah, maka caranya adalah kita menggunakan istilahnya disebut dengan konfigurasi elektron ya. Jadi konfigurasi elektron artinya adalah menggambarkan susunan elektron di dalam atom ya, atau cara menyebarkan elektron pada setiap kulit-kulit atom ya. Ingat, di dalam atom menurut Niels Bohr, inti atom yang bermuatan positif itu dia dilapisi oleh 7 lapis kulit ya. Yang kulit paling dalam itu disebut dengan kulit K. Kemudian yang keduanya adalah kulit L, yang ketiganya adalah kulit M, yang keempat adalah N, kemudian O, P, dan Q ya. Dan di mana setiap kulit itu dia diberikan kode ya, diberikan nomor. Kulit K dikasih nomor 1, kemudian L adalah 2, M adalah 3, N adalah 4, dan seterusnya. Apa fungsi dari pengkodean ini, penomoran ini? Oke, kita lihat selanjutnya. Fungsi dari penomoran itu adalah agar kita tahu bagaimana cara menentukan jumlah maksimal elektron yang bisa diterima oleh setiap kulit. Ingat, kulit itu ukurannya beda-beda. Kulit K di paling dalam ukurannya kecil, sehingga elektron yang diterimanya oleh kulit K itu pasti hanya sedikit. Berbeda dengan kulit Q yang posisinya paling luar, maka ukurannya juga adalah paling besar ya. Semakin besar ukuran kulit, maka jumlah elektronnya adalah semakin banyak. Nah, di sini ada rumus ya. Rumus menentukan pengisian elektron pada setiap kulit ya. Kulit maksimal itu rumusnya adalah 2 dikali dengan N pangkat 2. Di mana N itu adalah sebagai nomor kulit yang tadi disebutkan di awal ya. Misal kulit K dia nomornya 1, sehingga jumlah maksimum elektronnya adalah sebanyak 2 elektron. Kulit L dia mempunyai kode nilainya adalah N sama dengan 2, sehingga kalau dimasukkan ke rumus ini maka hasilnya adalah menjadi 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Ingat, 2 pangkat 2 itu adalah 4 kali 2, jadi sama dengan 8 elektron. Kulit M dia punya kodenya 3, maka jumlah elektronnya adalah 18, N adalah 32, dan O adalah disebut dengan 50 ya. Ini adalah dari rumus yang ditentukan di atas tadi ya. Nah, kemudian ada satu istilah lagi yang harus dipahami ya. Setelah kita membuat konfigurasi elektron, ada istilah lain yaitu disebut dengan elektron valensi. Ingat, apa itu elektron valensi ya?
elektron valensi artinya adalah elektron yang terdapat pada kulit paling luar. Ya, elektron yang terdapat pada kulit paling luar, dan ada syaratnya. Syarat elektron valensi adalah maksimal harus 8. Sekali lagi, maksimal elektron valensi syaratnya adalah harus 8, tidak boleh lebih dari 8. Kalau kurang boleh, ya. Nah, maka ini menjadi acuan nih, yang 8, 18, 32. Nanti seandainya ada elektron terakhirnya adalah 9, maka jangan dikasih 9, cukup dikasih 8. Nanti yang satunya lagi kasihkan ke kulit selanjutnya. Kalau ada sisa 20, jangan ditulis 20, tapi tulisnya adalah 18, sisanya 2 untuk kulit selanjutnya. Kalau ada sisa misalnya 35, maka jangan dikasih 35, cukup dikasih 32, baru sisanya 3 untuk kulit selanjutnya, ya. Ingat contohnya di sini nih. Ada Na, dia nomor atomnya 11, nomor masanya adalah 23. Nih, Na dia nomor atomnya 11. Ingat, nomor atom adalah menunjukkan jumlah elektron. Na dia nomor atomnya 11, sehingga jumlah elektronnya juga adalah 11. Nah, bagaimana cara memberikan 11 elektron pada setiap kulit ini? Nih, pertama caranya adalah, yang pertama kita kasih elektronnya adalah kulit K dulu. Jadi tidak boleh ngacak, ya. Harus yang paling dalam dulu yang dikasih elektronnya, baru sisanya untuk kulit yang di luarnya, dan di luarnya lagi, ya. Oke, biar lebih mudah, kita lihat di sini aja di contoh, ya. Contoh yang ada di sini nih, ya. Oke, baik, sebelumnya ini silakan diisi, ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan konfigurasi elektron itu artinya adalah cara menyebarkan elektron pada setiap kulit atom. Kemudian apa itu elektron valensi? Ingat tadi disebutkan elektron valensi artinya adalah elektron yang terletak pada kulit paling luar dan jumlah maksimalnya adalah 8, ya. Kemudian yang nomor 11 di sini ada letak golongan ditunjukkan oleh jumlah siapa? Ingat, letak golongan itu adalah ditunjukkan oleh jumlah elektron valensi, ya. Sedangkan letak periode adalah ditunjukkan oleh jumlah kulit yang terisi elektron, ya. Oke, tadi ini sudah disebutkan jumlah elektron maksimal setiap kulit itu dirumuskannya dengan 2 dikali dengan N pangkat 2, ya. Silakan nanti isi di sini. Tadi sudah Bapak sebutkan kulit K dia punya kodenya 1, maka jumlah elektron maksimalnya adalah 2 sesuai dengan rumus tadi, ya. Silakan nanti ini di sini diisi dengan rumusnya adalah 2 kali dengan N pangkat 2. Nah, ya. Silakan pakai rumus yang ini. Nanti kalian masukkan ke data yang ada di sini, ya. Oke, baiklah, kita lihat contoh yang pertama dulu, ya. Kita punya nitrogen nih, yang nomor A, ya. Nitrogen itu dia mempunyai nomor atomnya 7, sehingga elektronnya juga adalah 7. Bagaimana cara membagi 7 elektron ini? Nih, yang pertama adalah kita kasihkan 7 elektron itu sebanyak 2 elektron pada kulit K. Sisanya berapa lagi? Adalah sisanya tinggal 7 dikurangi 2 sama dengan 5, ya. Nih, jadi MnO2 nggak usah dikasih sebab Kn sebab nitrogen itu hanya punya 7 elektron. Jadi yang dikasih itu hanya kulit K dan kulit L. Kulit K kenapa 2? Karena memang K itu maksimalnya 2, sedangkan L maksimalnya 8, sehingga kalau sisanya hanya 5, kasih aja 5, ya. Itu. Oke, kemudian yang selanjutnya Mg12. Mg12, bagaimana cara memberikan elektronnya? Bagaimana cara melakukan konfigurasi elektronnya? Nih, pertama kita kasih dulu kulit K sebanyak 2, ya. Nih, 12 kurangi 2 adalah 10. Nanti yang 10 itu kasihkan ke kulit L sebanyak 8, jangan 10. Karena kulit L itu maksimalnya hanya 8. Nah, sisanya 2 lagi adalah untuk kulit M, ya. Kemudian S16. Pertama kita kasih kulit K sebanyak 2, kemudian selanjutnya adalah kulit L sebanyak 8 dan kulit M-nya adalah sebanyak 6, ya. Itu sisanya. Kemudian untuk nomor D 19K, bagaimana caranya? Pertama kulit K dulu kita kasih 2, ya. Kita kasih 2, kemudian selanjutnya L, ingat L itu maksimalnya 8, kasih 8, ya. 2 tambah 8 adalah 10, masih ada 9. Nah, 9 itu jangan ditulis di M9, jangan, ya.
Kalau yang terakhirnya di atas 8, ingat ya, 9, 10, 11 dan seterusnya, maka jangan ditulis 9, cukup tulisnya adalah 8 dan satu lagi kasihkan ke kulit selanjutnya ya. Ingat, elektron yang terakhir tidak boleh lebih dari 8 ya. 33 AS. Pertama kasih kulit K2 ya, kemudian kulit L-nya adalah 8, 2 tambah 8 adalah 10, 33 dikurangi 10 adalah 23. Nah, berapa M dikasih elektronnya? Ingat, 23 itu adalah lebih dari 18. Maka yang kulit M kasih aja semuanya 18. Sisanya yang 5 lagi kasih ke kulit N ya. Itu caranya. Kemudian yang F 36 KR. Bagaimana cara konfigurasi elektronnya? Kasih dulu kulit K2, terus L-nya 8, M-nya full kan 18. Oke, 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 adalah 28, sisanya jadi 36 dikurangi 28 adalah sebanyak 8. Pas jumlah akhirnya ya, sesuai dengan aturan dari elektron valensi maksimal harus 8. Kemudian sekarang 53I, lumayan agak besar soalnya ya. Oke, bagaimana cara memberikan elektronnya? Cara melakukan konfigurasi elektron, pertama kasih dulu kulit K sebanyak 2, kemudian L adalah 8, kemudian M adalah 18. Oke, 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 adalah 28. 53 dikurangi 28 itu adalah sama dengan 25 ya. Tuh masih ada 25 elektron lagi. Maka kulit N itu kan maksimalnya 32, sedangkan barusan sisanya adalah 25 lagi. Maka jangan dikasih 25 ya. Maka kita kasihnya cukup adalah 18. Kalau dikasih 8 terlalu banyak sisanya. Ya, kasih 18, jadi sisanya 25 dikurangi 18 adalah 7 ya. Nah, seperti itu caranya. Oke, kemudian yang nomor H, 11Na+. Ingat, kalau di atas atom ada muatan positif atau negatif, maka itu adalah disebut dengan ion ya. Ion positif akan mengurangi elektron, ion negatif akan menambah elektron. Na11+, maka elektronnya bukan 11 lagi, tapi kalau plus itu justru dikurangin 1 ya. Kalau plus 1 berarti dikurangin 1, maka yang tadinya 11 itu adalah menjadi 10 ya. Bagaimana cara mengisi konfigurasi elektronnya? Kasih kulit K2, kulit L-nya adalah 8, jumlahnya jadi 10, pas ya. Kemudian nomor I, 15P3-. Kalau ada min, maka elektronnya bertambah. 3- maka bertambahnya adalah sebanyak 3 ya. Jadi 15 tambah 3 adalah sama dengan 18. Oke, 18 bagaimana cara mengisinya? Kulit K dikasih 2, kulit L dikasih 8, 2 tambah 8 adalah 10 ya. Berarti sisanya 8 lagi, kita kasih ke kulit M ya. Kita kasih kulit M. Oke, selanjutnya ini ada 31Ga ya, 3+. Oke, bagaimana kalau ada 3+ ya? Ingat, kalau ada 3+ berarti elektronnya adalah dikurangi ya. 31 ya, 31 dikurangi 3 adalah jadi 28. Kita kasih 2, kemudian di sininya adalah kita kasih 8, kemudian di sininya adalah kita kasih 2 tambah 8 10. Sedangkan ingat tadi elektronnya adalah tinggal ada 28 lagi, maka di sini dikasih berapa ya? Tidak boleh dikasih 18, tapi kasihnya adalah di sini 8, kemudian ini juga ada 8, sisanya adalah 2, kita kasihkan ke kulit selanjutnya ya. Kemudian ada lagi 52P2-. Ingat, kalau 52P2- artinya elektronnya dia nambah 2. Ingat, kalau negatif maka elektronnya adalah bertambah 2 ya. Jadi 52 tambah 2 hasilnya 54. Baik, kita akan melakukan konfigurasi elektron untuk atom P2- sebanyak 54 elektron. Kasih kulit K2, kemudian kulit L-nya adalah 8, kulit M-nya adalah 18 ya. Oke, 2 tambah 8 10, tambah 18 jadi 28. Tadi ingat di sini ada 54 ya. 54 dikurangi 28 maka hasilnya adalah 26 lagi. Kalau 26 maka selanjutnya kita kasih 18,
26 dikurangi 18 adalah 8, maka yang 8 lagi kita kasih ke kulit selanjutnya. Ya. Dan yang terakhir adalah untuk nomor L, 38 SR2 plus. Ingat kalau ada plus maka elektronnya berkurang. Ya. Oke, 38 dikurangi 2, jadi hasilnya adalah 36. Kita akan melakukan konfigurasi elektron dengan elektronnya adalah sebanyak 36. Pertama kulit K dikasih 2, kemudian kulit L dikasih 8, kulit M kita kasih 18, dan sisanya tinggal 8 lagi ya. 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 28, 28 tambah 8 jadi pas 36 ya. Ingat 36 itu berasal dari 38 dikurangi dengan 2 ya. Itu adalah yang pertama, menentukan konfigurasi elektron. Oke, lalu tentukan elektron valensinya. Ingat elektron valensi artinya adalah elektron yang berada pada kulit paling luar. Kita lihat. Yang nomor A di sini kulit paling luarnya adalah 5 nih. Elektronnya ada 5, maka elektron valensinya 5. Yang B di sini ada yang terakhirnya 2 nih, maka elektron valensinya adalah 2. Kemudian yang ini 6, ini 1 ya. Ikut saja ini yang terakhir tinggal ditulis ulang. Ya, jadi elektron valensi itu tinggal menulis ulang elektron yang paling luar ya. Oke, di sini ada 5, kemudian di sininya ada 8 ya. Ini ada 7. Silakan nanti oleh kalian tinggal dilengkapi ya. Untuk tugas minggu ini silakan kalian lengkapi sama dengan yang Bapak kerjakan sekarang ya. Ini 5, kemudian ini 8, kemudian ini adalah 7 ya. Oke, kemudian di sini ada 8, ini adalah 8, ini 2, ini adalah 8 ya. Kemudian yang terakhir juga ini adalah 8. Itu caranya ya. Oke, kemudian bagaimana menentukan letak golongannya? Menentukan letak golongan, kita tinggal lihat saja jumlah elektron valensinya. Di sini elektron valensinya 5, maka dia golongan 5A ya. Ini elektron valensinya 2, maka golongan 2A. Nah, menulis golongan jangan lupa pakai angka Romawi ya, jangan pakai angka biasa. Ini golongan 6A, kemudian ini golongan 1A ya. Silakan kerjakan sampai ke bawah ya, sama seperti ini mengerjakannya. Yang terakhir adalah bagaimana cara menentukan periodenya. Ingat, periode itu adalah ditentukan oleh berapa jumlah kulit yang terisi elektron ya. Misal yang nomor A nih, nomor A yang terisi elektron itu hanya kulit K dan kulit L, hanya 2 kulit, maka ada di periode kedua. Ingat, tulis periode mah angka biasa ya, beda dengan golongan mah angka Romawi. Kalau periode mah adalah menggunakan angka biasa. Kita lihat yang nomor B nih. Nomor B, ada berapa kulit yang terisi elektron? Ternyata ada 3 ya, kulit K, L, dan M, maka ada di periode ketiga. Kemudian yang nomor D dulu kita lewat ya. Nomor D di sini, ada berapa kulit yang terisi elektron? Ada kulit K, L, M, N, ada 4, maka ada di periode keempat ya. Itu adalah cara menentukan konfigurasi elektron, elektron valensi, letak golongan, dan periode untuk cara pertama ya. Silakan tugas di rumah untuk pertemuan kali ini, kalian silakan untuk melengkapi semua data di sini ya. Yang ini saja yang nomor 12 silakan dilengkapi seperti ini. Angka-angkanya yang belum ya. Ini golongan dan periode, kemudian ini juga disalin lagi ya. Kemudian yang ini tadi jangan lupa diisi ya. Barusan sudah dijelaskan sama Bapak ya. Jadi pokoknya tugasnya untuk minggu ini adalah dari nomor 10 sampai nomor 12 saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa semuanya, karena Bapak yakin kalian pasti bisa untuk mengerjakan tugas ini ya. Baik, selamat mengerjakan semuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan untuk kalian semuanya. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah untuk minggu depan kalian akan menghadapi UTS ya. Selamat melaksanakan UTS. Mudah-mudahan semuanya bisa ranking 1. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.